Dan insyaallah sa'ajal ulama yanfa'u ilan nas ba'din. Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan atau MANPK merupakan model madrasah unggulan di Indonesia. MANPK memiliki peminatan keagamaan yang berbasis asrama yang menjadi bagian dari MAN reguler yang sudah ada. Di Provinsi Kepulauan Riau, Madrasah Aliyah Negeri Kota Batam resmi ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Program Keagamaan pada tahun 2023 lalu. Pengusulan program keagamaan di MAN Kota Batam ini tidak lepas dari dukungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Mula-mula pengusulan kalau program keagamaan di MAN Batam itu sudah dari tahun 2009 ya, program keagamaannya aja. Nah, tapi kalau fokus kita untuk yang MANPK yang berasrama, itu memang kemarin tuh usulan kita mulai dari kakak Anwil kita ya, dengan Pak Kabit juga. Kemarin tuh juga dengan mantan Pinang kalau nggak salah dipanggil siapa yang siap nggak kita kalau buat MANPK. Ya, alhamdulillah kita diskusi juga dengan stakeholder yang ada, kita menerima tantangan inovasi ini. Nah, karena kan tujuannya untuk membentuk ulama, kan itu tujuan untuk berdirinya MANPK ini. Jadi dengan adanya wacana dari provinsi, kita mulai tahun itu menerima anak yang memang berasrama. Kalau sebelumnya ada jurusan keagamaan tapi belum berasrama. Kebetulan kita juga sudah punya asrama yang bisa menampung sekitar 54 siswa. Jadi kita bisa membuat program keagamaan yang berasrama. Itulah lahirnya embrio untuk MANPK. Jadi itu tadi sewaktu ada wacana dari Pak Kanwil kita, jadi kita langsung tahun berikutnya menerima siswa. Jadi sekarang sudah ada yang embrionya, tadi sudah ada yang kelas 12. Makanya kita dengan support dari Kanwil tentunya, bagian madrasah juga khususnya untuk bagaimana supaya cepat diverifikasi agar anak kita yang tamat kelas 12 ini sudah memang anak MANPK kan gitu. Berarti sudah tahun ketiga ini yang embrionya. Tapi yang seleksi nasionalnya SNPDB-nya kita baru tahun ini. Karena kita kan SK-nya kan di Maret 2000 kemarin kan. Minat mungkin kan orang tua ya di Batam ini kan minat untuk ke sekolah agama itu kan tinggi. Mungkin karena kesibukan orang tua ya. Jadi kalau peminat sampai sekarang kalau kita bandingkan dengan reguler, peminat memang tak sebanyak reguler. Karena umumnya ya anak kalau mau berasrama masih mencari ke daerah luar. Nah itu yang tantangan kita untuk selalu mensosialisasikan kalau Batam juga sudah punya yang anak pembinaan anak yang keagamaan yang mondok ya. Alhamdulillah kan sekarang anak yang udah kelas 12 tuh ya memang nggak sampai 24 sih yang pertama. Baru anak kelas 10 yang 24 nih. Anak kelas 11-nya itu ada 13 ya, kelas 12 ada 14. Anak kita baru dibentuk. Tapi alhamdulillah prestasi anak kita baik. Di tilawah, dia di syarhil. Nah, banyak juga alhamdulillah prestasi untuk anak MANPK itu. Tantangannya itu umumnya anak itu pengen masuk, kalau dia mau mondok mending keluar sekalian. Nah, dia maunya di Batam itu nggak mondok, itu masih tantangan bagi kita. Dia maunya masuk jurusan agama tapi nggak mondok. Terus yang pertama, terus yang kedua tantangan lagi MANPK ini kan gabung dengan reguler. Nah itu tantangan yang berat dalam kita mendidik anak.
Karena anak yang di reguler kita akan boleh bawa HP. Kenapa? Di pembelajaran memang sekarang banyak yang anak bisa aplikasinya yang menunjang proses pembelajaran. Sementara anak yang berasrama tidak bisa bawa HP. Nah, terus juga kalau sudah terpisah itu tuh biasanya orang di MAN-PK ini dia mungkin istirahat siangnya agak panjang karena dia kan sore malam ada lagi pembelajaran. Jadi ketika digabung reguler itu tantangannya yang berat memang ketika MAN-PK gabung dengan reguler. Kalau harapan untuk siswanya tentu melahirkan tadi ulama tadi yang moderat, anak berprestasi, dan dia nanti yang bisa membimbing kawan-kawannya reguler untuk bagaimana sih dalam menerapkan, mengimplementasikan teori yang dia dapat. Jadi harapannya dapat lahan untuk MAN-PK sendiri, karena kalau dari pusat nanti kalau kita udah punya lahan sendiri, insya Allah dia akan support dengan fasilitas sesuai mungkin dengan standarnya anak MAN-PK. Itu harapannya ke depannya. Baik, yang pertama terkait materi keagamaan untuk khusus ya siswa yang berasrama di sekolah madrasah negeri Batam ini, pertama itu adalah tahfidzul Quran. Jadi tahfidzul Quran itu adalah bagaimana siswa itu bisa mampu menghafal. Kemudian yang kedua, kami juga tekankan mereka untuk memahami makna daripada Al-Quran. Jadi bukan hanya menghafal, tapi juga memahami makna atau tafsir daripada ayat Al-Quran yang mereka hafalkan itu. Kemudian yang kedua, materi keagamaan selanjutnya itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini perlu mereka itu kuasai. Karena kenapa? Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, khalifah yang kedua itu berkata, ya, ta'allamul lugha al-arabiyyah, belajarlah bahasa Arab, fa innaha nisfuddin, karena itu adalah setengah daripada agama Islam. Bayangkan berapa banyak pengetahuan atau sumber dasar daripada hukum agama kita itu adalah berbahasa Arab. Jadi mereka itu wajib untuk mendalami bahasa Arab. Nah, materi yang ketiga terkait keagamaan itu adalah bagaimana mereka itu bisa mengimplementasikan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga masuk dalam istilahnya ilmu adab dan akhlak. Kita masuk yaitu kitabnya adalah seperti kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi adab mereka itu belajar serta adab mereka itu terhadap guru. Ini penting, sangat kita tekankan di dalam pembinaan siswa yang berasrama di Madrasah Negeri Batam ini. Terkait dengan tahfidzul Quran, kita alhamdulillah punya Ustadz Indriansyah. Beliau lulusan daripada sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta Pusat ya, di Jakarta Pusat. Kemudian kita juga punya tenaga pengajar dalam bidang bahasa Arab lulusan dari Mesir, Kairo. Yaitu ada Ustadz Fatoni LC MPD. Kemudian ada juga Ustadz Zaid LC, ya. Beliau adalah sarjana asli daripada Mesir. Nah, kemudian selain daripada itu untuk tilawah kita juga punya, yaitu daripada Ustaz Syafi'i. Kemudian terkait dengan materi ilmu adab dan akhlak, ini juga dari Al-Faqih sendiri yang menyampaikan terkait bagaimana mereka itu beradab dan akhlak, atau kita kenal dengan ta'limul muta'addib. Jadi mereka ini adalah tenaga pengajar yang memang sudah kita seleksi dan mereka adalah orang-orang yang layak menurut kami untuk menjadi tenaga pengajar di Madrasah Al-Negeri Batam, khususnya program berasrama. Baik, untuk jadwalnya yaitu khususnya hari Senin mereka belajar bahasa Arab malam hari, kemudian hari Selasa mereka belajar ilmu adab dan akhlak, kemudian hari Rabu mereka belajar yang namanya istilah tahfidzul Quran tadi. Tahfidzul Quran ini bukan hanya malam saja sebenarnya. Sore, pagi mereka ini ditekankan untuk menghafal Al-Quran. Tapi malam hari kita juga perlu waktu malam khusus, yaitu tahfidzul Quran di hari Rabu malam Kamis. Nah, kemudian untuk hari Kamisnya kita belajar lagi adab dan akhlak. Ini ta'limul muta'alim. Kemudian hari Jumatnya mereka ini belajar muhadarah. Nah, Sabtu malam Minggu
di mana saat ini kalau kita perhatikan di luar pemuda-pemudi itu menggunakan waktunya dengan keluyuran. Nah, di sini kita adakan yaitu nahwu shorof. Jadi nahwu shorof itu adalah merupakan basic atau ayah dan ibu ibaratnya dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Progresnya kita dari MANPK sudah banyak yang menjuarai juara MTQ. Kemudian mereka juga berhasil menyabet juara pidato berbahasa Arab sekota Batam ya, dalam lomba porseni madrasah. Nah, kemudian terkait dengan MTQ tadi, mereka ini banyak cabang-cabangnya, terutama fahmil Quran, syarhil Quran, tilawah, itu dari siswa MANPK Batam. Jadi adalah progres mereka dalam bidang khususnya lomba. Mereka sangat antusias dan mereka sudah sangat siap sekali untuk menghadapi apa itu istilahnya perlombaan baik secara tingkat kota maupun tingkat provinsi. Saya dulu belum terlalu memiliki basic agama yang terlalu kuat. Nah, jadi dengan MAPK ini saya berharap semoga ilmu agama saya semakin bagus ke depannya dan memiliki dan bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Kalau untuk diri sendiri, contohnya kayak di fikih, kita jadi tahu bagaimana cara pengamalan sholat yang baik dan benar. Kalau untuk di masyarakat, contohnya seperti tahlilan atau sholat jenazah dan lain sebagainya, itu bisa bermanfaat apabila nanti kita hidup di masyarakat yang memang minim ilmu keagamaannya. Alhamdulillah saya udah banyak meraih prestasi, contohnya kayak MTQ saya ngikuti cabang syarhil. Alhamdulillah udah banyak, kayak waktu itu 2 tahun lalu saya juara 2 di tingkat kecamatan, baru saya ada ikut juga lomba di Politeknik, ada juga ikut lomba di Kemenak Expo dan lain sebagainya. Harapan saya ke depannya semoga di kegiatan MAPK ini tidak terlalu mengekang. Dia maksudnya tidak terlalu mengekang dan tidak terlalu longgar. Jadi kesannya tetap fleksibel dan tetap bisa dilaksanakan sama semua siswa. Contohnya kayak nanti pada jam sekian harus seperti ini gitu. Jadi di sini mungkin bagi beberapa orang yang baru nggak akan terbiasa. Tapi tentu bagi yang sudah punya basic pondok tentu bakal terbiasa dengan hal itu. Tapi mungkin maksudnya biar gimana yang baru ini bisa terbiasa. Jadi melalui pendekatan secara perlahan gitu, Ibu. Alhamdulillah pada sebelum pelaksanaan kita pengusulan ke Dirjen Pendis untuk penetapan MANPK, memang kami sudah evaluasi dan alhamdulillah dari semangat siswa dan juga dari sisi materi pembelajaran itu alhamdulillah menurut para guru yang memang lulusan dari Timur Tengah sana yang program keagamaan waktu itu, karena persyaratan kan harus standar keagamaan itu salah satu substansi gurunya harus ada lulusan dari Timur Tengah, dan itu alhamdulillah sudah mendapat nilai yang bagus, sehingga hasil visitasi dari Kemenak RI CQ Dirjen Pendis maka disetujui. Nilai kita sudah, anak-anak kita sudah mulai bagus, programnya sudah oke, dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi, sehingga hasil bagus, persyaratan terpenuhi, maka tahun kemarin kita resmi di-SK-kan oleh Pak Dirjen sebagai madrasah pelaksana program keagamaan. Dan ini program keagamaan dari sisi materinya, dari sisi kualitas guru dan tendiknya juga memang sudah diseleksi. Sehingga nanti tahun ke depan ini kita rencanakan kita akan pisah, yang reguler kita pisahkan dan MANPK juga kita akan pisahkan, sehingga nanti ada dua jalur umum secara reguler, berarti materi-materi pembelajarannya adalah sudah sesuai dengan KMA 183. Kemudian yang program khusus juga nanti yang mau ke Timur Tengah, anak-anak kita di Kepri, insya Allah kita fasilitasi di MANPK di Kota Batam.
Nah, saat ini, tahun ini 2024 ini, yang sudah kami konsep untuk embrio MAN PK berikutnya adalah MAN Tanjung Pinang dan MAN Bintan. Nah, ini yang dapat kita dorong karena anak-anak di Bintan Pinang ini kan ya lebih cocoknya program keagamaan nampaknya. Jadi biar kiai-kiai nanti dari bermadrasah itu sudah ada modal mereka untuk bisa berinteraksi di masyarakat sehingga kualitasnya semakin hari semakin baik. Untuk daerah lain di yang pertama di Karimun juga ada MAN di sana. Nah, mungkin nanti berbeda programnya. Kita akan 2024 ini kami juga akan menjajaki Karimun. Potensi anak kita itu cocoknya program apa? Apakah program nanti program khusus atau program kejuruan atau mungkin yang lain? Memang kami sedang mapping nih untuk bagaimana kita memetakan potensi anak-anak itu sehingga kita bisa memberi fasilitas dan layanan yang terbaik untuk mereka di masa-masa yang akan datang. Program keagamaan MAN Batam yang mempelajari bidang keahlian kajian keagamaan Islam dengan penguatan kitab dan bahasa Arab ini diharapkan dapat melahirkan calon ulama yang moderat, kompeten dalam ilmu agama Islam, dan berwawasan kebangsaan.